Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah malam ini kita lanjutkan lagi Bapak Ibu terkait dengan surah Al-Ghasyiyah ayat yang ke-17. Hal ini berkaitan dengan penetapan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan makhluknya dengan menyebutkan dalil-dalil yang ada di sekitar kita. Nah, kita nanti akan melihat bagaimana kemudian Allah memilih satu binatang daripada yang lain dan kemudian menyebutkan fenomena alam yang ada di sekitar kita. Adalah ayat yang ke-17 sampai 26 menunjukkan kemahakuasaan Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Tiga ayat yang barusan kita baca menunjukkan sebagian dari tanda-tanda kemahakuasaan Allah. Afala yanzuruna, apakah mereka tidak memperhatikan? Nazara yanzuru, melihat sesuatu yang kemudian berbentuk ya, kasat mata, terlihat secara kasat mata, yaitu al-ibil, unta. Kaifa khuliqat, bagaimana ia diciptakan? Menunjukkan bahwa ini kemudian apakah mereka tidak memperhatikan apa yang ada pada unta dengan berbagai macam keistimewaan yang Allah berikan pada unta. Nanti kita lihat. Yang kedua, wa ilas samai, dan apakah mereka tidak memperhatikan kepada langit, kaifa rufi'at, bagaimana ditinggikan tanpa ada satupun tiang penyangganya. Kalau kita lihat masjid kita ini, berapa tiangnya Bapak Ibu yang di dalam? Ayo berapa? Kemudian yang di luar ada enggak? Itu hanya untuk menopang bangunan di atasnya diperlukan banyak tiang. Langit sangat luas. Yang ketiga, wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ila, apakah mereka tidak memperhatikan al jibali, gunung-gunung, kaifa nusibat, bagaimana ditegakkan, tinggi tapi kemudian tetap kokoh. Ya. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan apakah mereka tidak memperhatikan kepada bumi, kaifa sutihat, bagaimana dihamparkan. Tiga hal ini jamaah rahimakumullah kemudian dibalut dengan fadzakir, maka berilah peringatan. Innama anta mudzakir. Innama adatul hasri, memberi makna hasri itu adalah pengkhususan, hanya atau berbenahnya, karena sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah. Nah, kata innama itu dimaknai dengan hanyalah. Innama anta mudzakir, pemberi peringatan. Maksudnya engkau wahai Nabi Muhammad hanya menyampaikan saja, tugasmu itu menyampaikan. Mereka beriman tidak, itu tidak tanggung jawabmu, itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaytir. Lasta, engkau bukanlah alaihim, atas mereka, orang-orang yang didakwahi itu, orang-orang yang didakwahi itu bimusaytir, adalah berkuasa. Engkau tidak berkuasa terhadap mereka, yang berkuasa itu Allah. Jadi Allah mampu menjadikan semua manusia itu kemudian menjadi beriman, mampu, mudah. Tapi Allah tidak menghendaki. Itu kalau misalkan kita lihat salah satu doa Rasul SAW adalah ketika di Masjid Ijabah meminta kenapa semua manusia tidak dijadikan dalam satu keimanan, semuanya beriman. Tidak. Karena itu adalah tugas untuk melihat bagaimana manusia itu memilih
milih iman atau kufur. Illa man tawalla wa kafar, illa akan tetapi atau kecuali man tawalla, orang yang berpaling dan kufur. Tawalla itu berpaling dari kebenaran, kufur adalah mengingkari keimanan. Fayu'adzibuhullahul adzabal akbar, fayu'adzibuhu, maka akan menyiksanya Allah akan menyiksanya al-adzaba, dengan siksa, dengan azab al-akbar, yang paling besar. Sudah dikasih peringatan, kemudian tidak beriman, memiliki hak untuk memilih beriman tetapi memilih tetap dalam keadaan kufur, maka sudah sepantasnya untuk diazab oleh Allah. Inna ilaina iyabahum, inna sesungguhnya, ilaina kepada kamilah, iyabahum tempat mereka kembali. Summa inna alaina hisabahum, kemudian setelah kembali itu sesungguhnya atas kamilah hisabahum, perhitungan mereka. Jamaah rahimakumullah, kita mulai dari ayat yang ke-17 di sini. Menunjukkan kemahakuasaan Allah. Ada satu titik penjelasan di sini. Ketika ayat 17 diturunkan, diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim dan Abdullah bin Hamid dari Qatadah, qala lamma na'atallahu ma fil jannah, ketika Allah mensifati tentang sifat-sifat yang ada di surga, makanannya, gelasnya, dipannya, permadaninya, komunikasi orang yang ada di dalamnya. Ajaba min dzalika ahlud dhalalah, orang-orang yang sesat itu terkagum-kagum. Seperti itu ya? Iya. Misalkan kemarin kita menyebutkan tidak ada perkataan yang dusta dan perkataan yang sia-sia. Berarti hari-hari orang-orang yang sesat itu menghiasi kehidupannya dengan kebohongan, menghiasi kehadiannya dengan kesesatan, dengan pelaku perbuatan yang tercela. Jadi ketika disebutkan tentang sifat-sifat surga, mereka terperangah. Kemudian diturunkan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Jadi Allah menghiasi surga dengan segala pernak-pernik keindahannya itu mudah. Sebagaimana mudah bagi Allah untuk menciptakan onta dengan kelebihan yang ada di dalamnya. Kita lihat. Ba'da an hakam Allah Ta'ala bimaji'i yaumil qiyamah, kan Allah menjelaskan terkait dengan datangnya hari kiamat. Dan kemudian manusia terbagi menjadi dua kelompok, asyqiya dan su'ada. Satu kelompok orang-orang yang celaka, satu lagi kelompok orang-orang yang bahagia. Ini tidak bisa dipilih ketika sudah di akhirat. Pemilihannya adalah di dunia. Tidak cukup kemudian hanya berdoa dan memilih, tapi harus ada perbuatan yang menunjukkan atau sebagai bukti atas pilihannya itu. Ada bukti. Jadi kalau suka, buktinya apa terhadap pilihannya tersebut? Kemudian Allah mensifati kondisi masing-masing dari kedua kelompok di atas. Kemudian juga bagaimana Allah menunjukkan kemahakuasaannya dengan apa yang terlihat oleh sekitar. Jadi jamaah rahimakumullah, Allah kalau menunjukkan kemahakuasaannya itu dengan sesuatu yang mudah dilihat dan diperhatikan dengan waktu yang sangat singkat. Misalkan kemudian Allah menunjukkan kemahakuasaan dengan langit. Lihatlah langit, kan langsung bisa dilihat, lihat ke atas tanpa kemudian bersusah payah menggunakan alat, tapi langsung bisa dilihat. Bisa dilihat apa yang ada di langit. Kemudian juga lihatlah bagaimana kemudian bumi yang dihamparkan. Kemudian bumi dilihat. Karena orang zaman jahiliyah itu melihat bahwa jadi bumi ini kemudian dikatakan bumi kemudian menjadi alasnya, langit menjadi atapnya, itu ada ujungnya. Pada satu titik ujung jauh nanti bumi dengan langit itu menyatu. Jadi ibaratnya adalah datar gini, kemudian di atas melengkung. Nah, satu saat ujungnya ini loh yang dicari oleh orang-orang Arab jahiliyah. Ujungnya ini di mana? Katakanlah mereka berada di tengah-tengah. Mana ya ujungnya, titik ketemunya antara bumi dengan langit? Sehingga ketika mereka berasumsi, enggak, langit itu bukan sendiri sel yang berdiri di atas, kemudian bumi di bawah, tapi dia menyatu, melengkung. Anggapan mereka seperti itu. Jadi wajar kalau melengkung seperti ini, bangunan dibuat melengkung kan tidak perlu tiang, enggak apa-apa. Ya, tidak apa-apa.
Tetapi yang terjadi adalah bumi satu tempat, kemudian langit di atasnya, tanpa ada persentuhan dua benda ini, tidak ada sentuhannya. Itu yang kemudian mereka tidak pahami dan Allah tunjukkan di sini. Wal ibil allati yantafi'una biha fi naqlil ahmal wal intifa'. Kemudian Allah meminta, lihat pada onta, kan binatang yang ada pada sekitar mereka, mudah untuk didapatkan. Kalau disuruh memperhatikan, perhatikanlah onta, akan mudah dia akan melihat ontanya, tidak bersusah payah mencari onta. Onta itu apa ya gitu. Misalkan Bapak Ibu, buah utrujah, jenengan pernah ketemu dengan buah utrujah, rihuha thayyibun wa ta'muha hulwun. Dalam hadis Rasul SAW itu mensifati orang yang mukmin lagi membaca Al-Quran, itu bagikan buah utrujah, rasanya manis, baunya semerbak harum. Nek di daerah godean buah nopo to? Nopo Bapak Ibu? Nopo ya? Utrujah kan gitu, bisa nggak dibayangkan gitu? Utrujah, wah duren itu Pak Ustadz loh. Duren kami pernah bawa naik travel, itu kemudian jendelanya dibuka setengah, hampir supirnya itu mau muntah-muntah. Berarti ada yang tidak suka. Kalau utrujah ini semuanya suka. Orang tidak merasa enek dengan baunya. Kalau dimakan juga tidak memberikan rasa enek, baik di tenggorokan maupun di perut, tidak memberikan rasa berkah. Itu utrujah. Dan kita akan membayangkan utrujah itu kayak apa ya, kayak apa gitu. Nah ini karena menjadi susah kan ya. Maksudnya adalah di tempat kita yang belum kita temukan yang sepadan dengannya, kita masih membayangkan, yos pokoknya buah yang enak lah. Nah Allah membuat permisalan dengan onta, ada di sekitarnya. Oh ini onta. Pernah lihat onta berkaki dua? Nah itu onta yang sudah di atas piring, onta sudah di atas meja mungkin, tinggal dua kaki, yang kaki udah dipotong. Onta itu berkaki empat. Kalau dibilang onta, tasawur kita, persepsi kita sama, onta ya onta gitu. Maka di sini untuk lihatlah onta yang kalian pakai wahai orang-orang Arab untuk membawa barang dagangan, memindahkan barang berat dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi sudah ada persepsinya sama terkait dengan onta. Termasuk juga dengan onta, orang sudah tahu makanan onta, nasi onta, nasi Arab onta gitu ya, nasi Arab onta guling, mungkin ada, mungkin loh ya, kita kan coba-coba siapa tahu ada gitu. Ah ini malah, nah ini onta segini ya Bapak Ibu. Ya berdoa aja, berdoa siapa tahu di setelah kajian seperti ini nanti kemudian yuk makan onta gitu. Nah onta ini kurang lebih adalah ini onta. Ini adalah onta. Ah ini. Jadi nanti ya bisa dimakan 100 orang bisa, lebih 101 juga bisa. Kepalanya tidak ada. Oh kepalanya itu juga untuk makan banyak orang. Ini adalah onta. Ini juga onta, dagingnya disobek-sobek. Napa malih? Ini onta. Makanannya orang. Nah, kalau misalkan belum mampu untuk makan yang besar-besar seperti itu, Bapak Ibu, tak kasih bakso onta. Loh ada bakso onta. Nah ini baksonya. Ini kemudian di samping Museum Wahyu sebelum naik ke Gua Hira, itu bakso onta. Rasanya kayak apa? Ya kayak gitulah. Betul ini di belakang. Isinya kayak gini. Pernah lihat telur onta? Malah nanti telurnya burung onta. Nah kita akan mulai dari situ, dari perontaan. Nah kemudian summa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam ayuzakirum bihadil adillah. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Nabi, tunjukkan bukti-bukti ini kepada mereka. Jadi tugas Nabi adalah menunjukkan, menjelaskan dan menerangkan. Keputusannya kembalikan kepada mereka. Bukti sudah jelas, tidak terbantahkan lagi. Kalau di akhirat kemudian mereka protes,
belum datang peringatan kepada kami, maka langsung dibantah. Karena Nabi sudah kemudian menyampaikan peringatan kepada mereka. Nah, menciptakan hal-hal yang dengan penuh keistimewaan seperti onta bagi Allah itu mudah, sama seperti mudahnya Allah membangkitkan orang yang sudah beribu-ribu tahun mati, bahkan sudah hancur, bahkan sudah berkeping-keping. Mungkin kalau sudah jadi abu sekalipun bisa dibangkitkan lagi. Itu menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah memulai dengan afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak memperhatikan dengan detil? Nazara yanzuru. Maka onta kan sesuatu yang bisa dilihat, tidak dihayalkan onta kayak apa ya, tapi bisa dilihat. Mereka tahu onta dengan punuknya, ada punuk satu, ada punuk dua, dan lainnya. Maka kalau kita lihat onta dengan yang kita lihat Bapak Ibu, ada yang punuk satu, ini malah nggak ada kepalanya ini Pak. Ini kemudian memeras air susu onta. Ini punuknya dua, ada yang kemudian punuknya satu, nggak kelihatan nih. Jenisnya macam-macam. Kemudian ini kemudian ada yang dikasih tenda, ya, atau kemah. Ini kemudian berapa ya? Siapa namanya ini Bapak Ibu kira-kira? Nah, kan macam-macam. Ada yang kemudian gemuk, oh ini mahal nih, ini mahal. Maka onta yang paling mahal adalah onta merah. Kita lihat ya, onta merah itu adalah warnanya merah. Mana onta merah? Mungkin ini kah? Saya sendiri belum pernah lihat onta merah. Dan ternyata banyak manfaatnya. Ngapunten nggih Bapak Ibu, tak ketikan. Air kencing onta, kalengan. Udah dikalengi Pak. Ini Pak, baulul ba'ir, air kencing onta 80%. Dijual Pak, ini dijual. Ini air kencing onta. Nggih. Karena bisa diambil manfaat susu dan juga airnya. Maka nanti ada pendapat haram atau halal. Ya ternyata pendapat dalam fikih juga ada. Wah itu haram, itu halal. Itu halal karena dari binatang yang halal, dan ada dalam sebutan hadisnya mengambil manfaat dari apa yang keluar dari onta. Loh itu haram karena itu kan air seni dan dia itu kotor, gitu dan sebagainya. Maka air kencing onta dingin gitu ya, dingin. Nah, yang dingin, nah ini Pak, memang itu. Itu ya air kencingnya. Nah kita lihat keistimewaannya. Onta, kenapa Allah sebutkan untuk kita perhatikan? Punuknya itu kemudian berisi lemak. Lemaknya itu bisa dirubah menjadi sumber tenaga dan air. Jadi dia bisa bertahan selama 3 pekan tanpa makan dan minum Bapak Ibu. Jadi kalau mau dibuat jalan 3 minggu, monggo 3 minggu 3 malam, 3 malam pagi siang pagi gitu, monggo. Kalau mau adil, onta nggak makan, jenengan juga tidak makan. Tapi dia bisa bertahan 3 pekan. 3 pekan. Maka kalau kita lihat punuknya, punuk ontanya, ini yang kemudian ada simpanannya tuh di sini, Pak. Ini loh, ini kan gemuk, sampai gemuknya kayak gini nih. Nah, berarti ini terawat. Hati-hati yang pakai jilbab kayak gini. Nah kita lihat lagi, matanya, mata onta memiliki kelopak mata dan bulu mata yang panjang untuk melindungi mata dari debu dan pasir. Jadi di saat terjadi badai gurun pasir, dia cukup duduk kemudian terus menutup matanya. Kalau misalkan angin padang pasir yang bagi kita kemudian harus tutup mata, maka onta itu memiliki 2 lapis matanya. Satu adalah pelapis yang paling dalam, kalau ditutup matanya terjaga dari pasir tapi masih bisa melihat. Baru tutup yang kedua, dia seperti tidur, baru tertutup matanya. Nah kalau terjadi gurun pasir, angin pasir itulah, maka kelopak mata, penutup mata yang dalam itu kemudian tertutup tapi masih bisa melihat jalan. Dan kalau kena pasir tidak apa-apa gitu. Maka kelopak matanya juga dapat tembus cahaya sehingga onta dapat melihat meskipun matanya tertutup. Jadi
Hidungnya sekarang Bapak Ibu. Hidung onta itu dapat menutup saat badai pasir sehingga tidak terganggu pernafasannya. Mohon maaf, bulu hidung kita itu juga ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Mohon maaf, ada Bapak Ibu yang bulu hidungnya sudah beruban? Pernah lihat gak? Pernah kan? Karena itu menjadi gatal itu kemudian harus dicabut. Tapi yang lain kan masih ada bulu-bulu kecil. Itu memiliki hikmah untuk menyaring pernafasan kita. Kakinya onta kalau kita lihat, onta lebih lebar sehingga tidak terperosok. Kalau lihat kakinya onta, dia mohon maaf agak jeper. Kakinya onta. Nih. Dia lebih lebar, bawahnya itu lebih lebar Bapak Ibu. Dia lebih lebar. Tidak seperti misalkan kayak kuda, beda. Dia lebih lebar daripada kakinya kuda. Nih, telapaknya ini lebar, jeber. Jadi bisa menahan berdiri di atas pasir. Kita lihat lagi keistimewaan yang banyak. Tubuhnya Bapak Ibu. Tubuh onta memiliki lapisan tebal pada bagian-bagian yang bersentuhan dengan tanah sehingga tidak terbakar saat duduk di pasir yang panas. Bagian bawahnya itu tebal Bapak Ibu. Jadi kalau mereka duduk itu tetap bagian bawah, lapisan kulit bagian bawah itu lebih tebal. Belum lagi nanti kalau kita lihat kenapa di atas punggungnya onta ada bulu untuk menjaga dari panasnya terik matahari. Tetap ada keistimewaannya. Bibirnya, nah bibir onta mau lihat lebih jelas kita boleh lihat bibir onta. Ampun ditiru nggih, cuma dilihat saja, nggak usah memperagakan membuat seperti ini, nanti nggak usah. Ini bibirnya. Oh kalau ini masuk beda ini. Ini beda ini beda apalagi ini sudah tidak ori. Jadi ada apa dengan bibirnya onta itu? Bibirnya onta itu tebal sehingga dapat mencari makanan yang berduri sekalipun. Ya, dulu pernah kita lihat kaktus itu pun dimakan oleh binatang onta. Yang kemudian tidak hewan lain sama-sama misalkan pemakan tumbuhan herbivora, kemudian tapi tidak mau makan yang berduri. Onta mau memakan yang berduri karena kemudian sudah diciptakan dalam keadaan yang tebal. Kelenjar keringatnya yang sangat sedikit sehingga dapat bertahan tanpa air dalam waktu yang lama. Masa kehamilannya ini adalah 14 bulan. 14 bulan, manusia 9 bulan. Berarti 1 tahun 2 bulan onta itu kemudian hamil. Yang 5 bulan lebih lama dari masa kehamilan manusia. Ya, kalau manusia di 9, ini tambah 5 bulan lagi. Berjalannya, onta yang baru lahir dapat berjalan di samping induknya dalam waktu setengah jam setelah kelahirannya. Lahir cenger itu bisa jalan 30 menit. Baru lahir. Tidak perlu proses lama. Maka hewan yang demikian ini oleh Allah, perhatikan wahai orang-orang Arab. Perhatikan. Kaifa yasihu lil musyrikina inkarul ba'si. Bagaimana kalian mau mengingkari hari kebangkitan? Bagaimana kalian tidak percaya terhadap hari kebangkitan yang ada hari perhitungan dan kemudian memberikan balasan atas apa yang dikerjakan di dunia? Perhatikanlah. Jangan menganggap kemudian Allah tidak mampu. Gak mungkin. Gak mungkin orang yang sudah mati dibangkitkan. Orang yang sudah kemudian terbakar berubah jadi apu kemudian bisa dibangkitkan, gak mungkin. Itulah orang-orang yang tidak beriman pada Allah. Tapi di sini dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa mudah bagi Allah. Wa kana dzalika 'alallahi yasir. Mudah bagi Allah untuk membangkitkan yang demikian itu. Maka perhatikan bagaimana onta dan juga kehidupannya. Nah, ini kemudian pelajaran dari onta. Pernah minum susu onta Bapak Ibu? Belum, pengen. Insyaallah. Nanti siapa yang kemudian tindak umrah pulang bawa susu onta. Tapi harus hati-hati. Nah, itulah kemudian manfaat-manfaatnya ya, manfaat-manfaatnya. Kemudian juga jamaah rahimakumullah, di samping kemudian onta adalah binatang yang memiliki banyak keistimewaan, ternyata adalah binatang yang bisa disembelih. Bisa diambil manfaat dagingnya, kemudian kulitnya, kemudian mohon maaf kotorannya untuk pupuk tanaman.
kemudian juga untuk air susunya bisa diambil manfaat seperti itu. Apalagi kemudian untuk membawa beban-beban berat, sangat membantu, sangat membantu. Dan kemudian onta itu termasuk binatang yang sabar menahan dahaga. Itu onta, sabar dia. Dan kemudian tidak banyak menuntut. Tapi kalau onta sudah diganggu, ya marah-marah. Kalau marah itu kemudian menggigit, manusia digigit. Bagian yang sering diincar oleh onta adalah bagian ini, Bapak. Apa namanya, pundak gitu. Itu kan kemudian ada tulangnya di sini kita. Digigit, diangkat, dilempar. Onta kuat itu. Kalau lagi marah loh ya, kalau lagi marah itu mau cari pundak, kemudian digigit, kemudian manusianya dilemparkan dengan kekuatannya. Maka harus tetap baik sekalipun terhadap hewan. Nah, ini kemudian Allah meminta perhatikan bagaimana onta yang ada di kanan kiri kalian. Yang kedua adalah wa ilas samai kaifa rufi'at, keajaiban langit yang kemudian berada di atas tanpa ada tiang penyangga. Wa ala yusyahiduna sama kaifa rufi'at fawqal ardi bila amadin. Apakah kalian mereka tidak memperhatikan bagaimana langit berada di atas bumi tanpa tiang? Tanpa tiang. Kita ada bangun banyak tiangnya, tapi langit di atas kita tanpa tiang. Artinya kalau misalkan orang Arab kan kemudian waktu itu tidak ada yang pernah ke atas, yaitu ke langit, kecuali Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Mi'rajnya. Maka ketika berbicara tentang langit, Nabi Muhammad lebih paham jika dibanding mereka, karena Nabi Muhammad telah melaksanakan Mi'raj, kemudian bisa mengkisahkan. Itu pun mereka tidak beriman, tidak langsung percaya setelah disebutkan kemudian langit yang ada di atas. Kalau kita lihat definisi langit, Bapak Ibu, yang pertama adalah langit itu adalah sesuatu yang berada di atas kita, itu namanya langit. Maka kalau di atas kita ada kubah, kubah ini menjadi langit-langitnya, langit-langit dari bangunannya. Yang kedua, langit itu adalah sejauh mata memandang ke atas, itu adalah langit. Jadi sebenarnya langit itu berwarna atau tidak, Bapak Ibu? Langit itu berwarna apa buatan? Langit. Nah, kadang kalau kita lihat langit, warnanya kan biru. Kenapa warnanya biru? Ya, pendapat muncul lagi. Maka langit yang berwarna biru itu berarti dia adalah pantulan dari laut, gitu. Oh tidak, dia bukan pantulan dari air laut, tetapi dia adalah semakin dalam, semakin jauh maka akan berwarna biru. Sebagaimana kalau laut semakin dalam warnanya biru, agak dangkal warnanya hijau, agak dangkal lagi warnanya putih, gitu. Dia warnanya menjadi putih. Nah, ini kemudian tanda kemahakuasaan Allah. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan kenapa mereka tidak memperhatikan gunung. Nah, kita lihat bagaimana kemudian gunung itu yang ditegakkan. Apa warna gunung, Bapak Ibu? Kalau kita lihat gunung kita warnanya apa gitu? Mungkin nggak gunung itu warna-warni? Mungkin. Ini adalah gunung, Bapak Ibu. Warna-warni ini adalah gunung. Gunung itu berwarna-warni. Alwanuha. Coba ya, ada nggak alwanuha? Kita gunung aja warna-warni. Surat Fatir ayat yang ke-7. Kita akan lihat Fatir 27 ke Quran. Nah, ini Surah Fatir. Surat keberapa? Surah Fatir? Menikah ayat yang ke-27. Kita lihat 27. Nah, alam tara, tidakkah engkau melihat annallaha, sesungguhnya Allah, anzala minas sama'i ma'a, menurunkan air dari langit, fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha, lalu dengan air itu kami mengeluarkan isi tanaman yang beraneka ragam warnanya. Wa minal jibali, dan di antara gunung-gunung itu ada judadum bidu wa humrum mukhtalifun alwanuha,
ada bergaris-garis putih dan merah yang beraneka ragam warnanya, wa gharabibu sudun, dan ada pula yang hitam pekat. Ini bahwa gunung itu warna-warni. Ini kan lihatnya dari kejauhan Bapak Ibu. Kalau kita lihatnya dari dekat ya tidak begitu tampak. Jadi memang ini warna-warni gunungnya. Sama Jabal Mahnet nggih. Kalau kita lihat Jabal Mahnet yang di Saudi. Jabal Mahnet. Oh, kok dari Arab. Jabal Mahnet Saudi. Jabal Mahnet Saudi Arabia. Kelihatan nggak warna-warni gunungnya? Ini Jabal Mahnetnya. Setidaknya ada yang warna hijau, ada yang kemudian berwarna hitam, dan ada yang berwarna coklat. Tergantung kandungan dari gunung tersebut. Kalau kita lihat warna-warni Bapak Ibu. Jadi Jabal Mahnet aja kemudian ada warna-warninya. Jabal Mahnet adalah gunung yang kemudian seperti magnet bisa menarik kendaraan roda 4 atau lebih. Kalau roda 2 nggak ngaruh. Kemudian dengan kecepatan kencang. Sehingga kami pernah dalam kecepatan 120 km per jam. Tapi kondisi mesin dinyalakan biar power steeringnya itu bisa dimainkan. Jadi tapi dalam kondisi yang netral. Jadi itu bisa tertarik dari pintu gerbangnya kemudian sampai pada putaran terakhir. Karena di ujung jalan yang kanan kiri ada gunungnya, itu sudah berhenti di situ. Sudah berhenti di situ. Dan saya sendiri juga tidak tahu, mungkin ada yang tahu. Ada kemudian kita tidak tahu gunung mana yang tadi menarik dari kendaraan roda 4 bis bisa tertarik sekalipun banyak penumpangnya. Dan itu kemudian sama menyampaikan dia adalah berwarna-warni juga. Dia memiliki warna-warni gunungnya. Nah, perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan gunung, dan kemudian menegakkannya, kemudian berdiri kokoh. Tapi di saat nanti terjadi hari kiamat, bagaikan bulu-bulu yang berterbangan. Jadi sesuatu yang berat ternyata bisa menjadi ringan di saat terjadinya hari kiamat. Maka kalau kita gunung di Arab kan persepsi kita adalah tidak sama dengan di sini. Gunung di Arab itu adalah batu yang kemudian keras. Jadi kalau ada gunung di Arab kemudian hijau, itu malah menjadikan tanda tanya. Apakah kiamat sudah dekat? Ya, memang dengan bergantinya hari semakin dekat, bergantinya tahun semakin dekat dengan hari kiamat yang dirahasiakan oleh Allah. Tapi memang gunungnya seperti ini Bapak Ibu, berbatu gitu. Itulah gunung-gunung yang berbatu. Tapi memang gunung yang berbatu. Beda dengan kemudian gunung Muria. Hijau, kelihatan hijau. Gunung mana lagi yang kemudian Sindoro hijau lagi. Gunung Merapi sekarang pripun? Tidak hijau, tidak coklat, merah. Ini ya, inilah kemudian ini adalah gunung yang kemudian kita melihat tanda-tanda kemahakuasaan Allah SWT. Bahkan kemudian dalam perhitungannya, kalau misalkan kita lihat ada namanya Mina Jadid, itu kan perhitungan luas Mina yang sekarang ini. Dulu ada Mina Qadim, ada Mina Jadid. Karena banyaknya jamaah haji, kemudian ada Mina Jadid, kan dihitung. Sama seperti kalau kita menghitung gunung itu berapa beratnya, Allah alam. Jadi dihitung akarnya itu sampai mana, kemudian tingginya berapa. Berarti menunjukkan betapa besarnya satu buah gunung yang kemudian berdiri kokoh tanpa kemudian tiang penyangga juga. Dan itu Allah buat seperti itu. Tetapi gunung itu juga misalkan bisa berpindah-pindah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah yang keempat. Yang pertama onta, yang kedua adalah langit, yang ketiga adalah gunung, yang keempat adalah wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan kenapa mereka tidak memperhatikan bumi, bagaimana dia dihamparkan sehingga bisa diduduki. Maka jamaah rahimakumullah membuat penelitian misalkan di planet yang lain selain bumi, bisa nggak ditempati. Penelitian pada Mars, planet Mars itu juga belum selesai. Sampai sekarang belum ada yang tinggal di sana.
apalagi sampai nanam jagung di sana, belum ada lagi, belum selesai. Bumi yang kemudian bisa kita tempati, oksigennya kemudian berlimpah, ya kan? Kemudian kita merasakan tenang. Lah Pak Ustadz, kemarin adanya gempa, kan gempa cuma berapa detik, hanya sekilas. Ketenangannya lebih banyak dan lebih panjang daripada waktu gempanya. Saat gempa pun hanya kemudian bersifat lokal, ya, atau regional, atau paling besar dari skala nasional, tapi jarang. Tapi kemudian banyak ketenangan yang kita dapatkan di bumi. Allah tenangkan bumi ini. Allah memang buat bumi ini supaya bisa ditempati. Kira-kira kapan bumi akan padat, Bapak Ibu? Pernah membaca penelitiannya tidak? Kapan bumi akan menjadi padat? Jadi padat banget. Nah, padat banget. Kalau kita lihat, Allahu a'lam, di Sleman aja masih banyak tanah yang kosong kan? Iya kan? Masih tanah nganggur-nganggur. Sudah tahu tanah kas desa, malah mau didirikan tempat hiburan. Gitu macam-macam. Masih banyak tempat yang kemudian kosong. Di Godean juga masih banyak sawah bisa ditempati. Nah, kita bersyukur Allah memberikan kemudian pada kita untuk bertempat tinggal. Tidak hanya bagian atas yang bisa ditempati, ternyata bagian dalam dari bumi itu bisa menghasilkan. Penghasilannya itu bisa bermanfaat bagi manusia dalam bentuk hasil tambang. Tetapi kemudian harus bijak dalam aturannya. Kalau telah bumi itu dikeruk untuk diambil isinya, maka setelah selesai harus ditutup lagi. Bagaimana caranya? Harus ditutup. Lubang tadi harus ditutup. Maka Bapak Ibu kalau misalkan lihat pertambangan, misalkan ya, tambang batu bara, ada enggak? Kemudian dalamnya itu kan dalam banget. Mana ya? Lubangnya. Pernah sekali pergi ke sana, sangat dalam Bapak Ibu. Ke dalam ini kan dalam banget. Ke bawah itu kan dalam banget. Memang peraturannya harus ditutup. Biar nanti kemudian atasnya bisa dimanfaatkan. Nutupnya bagaimana? Ambil tanah-tanah yang ada di sekitarnya. Jadi dipikir, uang kemudian mengeruk saja bisa, masa menutup nggak bisa? Kalau tidak bisa menutup, ya nggak usah dikeruk, kan gitu. Nah inilah yang ada di sana. Sampai kubangan seperti ini kan tidak bisa dimanfaatkan, harus ditutup. Dan memang peraturannya seperti itu. Nah dari sini, jamaah rahimakumullah, kemudian Allah menyebutkan, summa amarallahu nabihi sallallahu alaihi wasallam bitazkir bihadil adillah. Kita dengarkan azan. Jamaah rahimakumullah, maka
Allah sudah menunjukkan kemahakuasaannya yang kemudian tidak terpikir oleh orang-orang pada masa itu dan sekarang dan yang akan datang, bahwa di balik makhluk yang dianggap biasa itu ternyata kemudian menyimpan keajaiban, baik onta, kemudian langit, kemudian adalah bumi dan juga gunung, ternyata banyak keajaibannya jika mau diperhatikan. Dan tidak ada manusia yang mampu membuat seperti itu. Tidak ada manusia yang mampu membuat seperti itu. Misalkan ketika Cina membuat matahari Cina, Bapak Ibu, bertahan berapa lama toh? Matahari buatan Cina. Matahari pun dibuat, Bapak Ibu. Matahari pun dibuat sampai jutaan derajat Celcius, iya. Tapi kan cuma tidak lama bertahannya. Berapa menit? Mungkin 15 menit selesai. Apakah sampai sini? Tidak. Tidak sampai sini. Hanya daerah sana. Itu pun hanya satu titik saja. Ternyata ada yang mau menandingi kemahakuasaan Allah, tidak mampu dan juga tidak bisa. Seperti ini nih, heboh video peluncuran matahari, ya hanya terus hilang. Ini menggunakan apa isinya itu sangat panas. Ternyata ya tidak bisa juga, tidak bisa menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sampai sekarang kita masih menikmati ciptaan Allah, menunjukkan kemahakuasaan Allah dan mengingatkan kita, hati-hati, fal tangzur nafsum ma qaddamat liqat. Setiap diri kita harus menyiapkan apa yang menjadi bekal kita untuk hari kelak nanti. Mudah-mudahan kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Makatan ibu bapak jamaah rahimakumullah, semoga bermanfaat menjadi tadabbur kita pada malam kali ini. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.